9. Perkenalkan, nama saya Amanda Den Aditya dengan NIM 21010550209. Perkenalkan, nama saya Angelika Persana dengan NIM 2101055011015. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dengan NIM 21010550109. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 2101055010007. Perkenalkan, nama saya Zerli dengan NIM 2101005501009. Perkenalkan, nama saya Nurul Karnain dengan NIM 190130420. Perkenalkan, nama saya Firawati dengan NIM 1913042023. Menurut Wilhelm Wundt, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Wundt percaya bahwa pikiran adalah suatu kreasi para siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan di dalam memori. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Jiwandono tahun 2018 mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif menurut Piaget dibedakan menjadi empat tahapan perkembangan, yaitu yang pertama yaitu sensori motor atau 0,2 tahun, pra-operasional 2-7 tahun, pemret operasional 7-11 tahun, dan format operasional remaja sampai dewasa. Ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, antara lain 1. Elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya suatu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Yang kedua, struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses perjalanan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, di antara fungsi-fungsi antara lain yang pertama, memberikan pengertian, yang kedua, menghasilkan emosi, yang ketiga, membentuk sikap, yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Nah, ciri-ciri belajar kognitif. 1. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasil. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memaklumkan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Ada beberapa contoh implementasi teori kognitif. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat sangat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman akan berjalan dengan baik. Setiap teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori kognitif ini sendiri, dengan diterapkannya teori ini, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Secara tidak langsung, teori ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas yang diberikan kepadanya, dan mampu meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Untuk kelemahan dari teori ini sendiri, teori belajar kognitif ini menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan.
serta cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya pun tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Penerapan metode kognitif ini bisa digabungkan dengan teori-teori belajar lainnya sehingga bisa berjalan dengan lebih lancar. Menurut Suyono dan Haryanto 2016, perspektif pengetahuan kognitif terbagi menjadi dua berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu sebagai berikut. Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa dideklarasikan, biasanya dalam bentuk kata atau singkatnya pengetahuan konseptual. Memori deklaratif adalah kemampuan untuk mengingat pengalaman hidup, seperti apa yang Anda makan saat sarapan. Pengetahuan deklaratif dapat dicapai dengan cara menghafal seperti kata, ataupun memahami dan melahirkannya dalam bentuk pernyataan seperti definisi, konsep, rumus, dan pengetahuan yang lebih kompleks. Penguasaan pengetahuan deklaratif yang tertuang dalam instrumen pengumpul data mencerminkan pengetahuan yang dapat dihafal ataupun dipikirkan berdasarkan kaidah tertentu. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan yang harus dilakukan, misalnya dalam hal pembagian satu bilangan ataupun cara kita mengemudikan sepeda. Singkatnya, pengetahuan tentang bagaimana. Memori prosedural adalah lebih kepada bagaimana mempelajari hal-hal seperti bermain tenis atau memecahkan soal matematika. Pengetahuan prosedural dapat diperoleh dengan cara yang pertama, prosedur pengenalan pola dan urutan aksi. Yang kedua, perolehan prosedur pengenalan pola. Dan yang ketiga, perolehan prosedur urutan aksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Untuk deklaratif memiliki contoh bentuk umum, yaitu mengetahui jam pulang kantor. Adapun contoh bentuk spesifiknya yaitu mengetahui definisi metode pembelajaran. Untuk prosedural memiliki contoh bentuk umum, yaitu mengetahui bagaimana cara mengemudikan mobil. Untuk contoh bentuk spesifiknya yaitu mengetahui bagaimana menerapkan metode diskusi dalam proses belajar mengajar. Perbedaan antara pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural atau pengetahuan apa dan pengetahuan bagaimana dikemukakan pula oleh beberapa ahli lainnya, misalnya Robert Gagne. Gagne mengungkapkan perbedaan antara pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural sebagai berikut. Kita mengetahui bahwa seseorang belajar informasi verbal bila ia dapat bercerita tentang informasi itu atau menyatakan informasi itu. Informasi itu disebut informasi verbal karena kita mengetahuinya dalam kalimat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi pada hari ini. Yang pertama yaitu pengetahuan deklaratif, yang dimana pengetahuan deklaratif adalah informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan ini dapat diungkapkan dengan lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, pengetahuan bagaimana performance seseorang dalam menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan belajar pengetahuan deklaratif pada diri siswa dengan cara melatih pengetahuan hanya sekali, tetapi mencoba memahaminya, kemudian melakukan elaborasi dan organisasi terhadap pengetahuan itu. Kemudian yang keempat, menerapkan belajar pengetahuan prosedural pada diri siswa dengan cara melatih dan umpan balik. Kemudian mengembangkan keahlian intelektualnya dengan cara bermain, menulis. Tapi Pak,
Ya, pertanyaan yang bagus dari Sabili. Jadi analisis kuantitatif adalah cara untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa. Sedangkan analisis kuantitatif adalah cara untuk mengetahui berapa jumlah dari unsur atau senyawa. Ya, mungkin sudah jelas. Ya, jadi sebelum mulai materi ini, saya ingin mengulang materi. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan mengenai analisis kualitatif dan analisis kuantitatif? Saya, Pak. Kalau menurut yang saya tahu itu, Pak, analisis kualitatif itu untuk mengetahui keberadaan suatu unsur. Dan kalau untuk analisis kuantitatif itu untuk mengetahui jumlah suatu unsur. Saya akan memberikan tugas kepada kalian mengenai kajian dan anion. Jadi untuk semuanya silakan buat makalah dan dipresentasikan di depan. Paham? Sekian materi yang kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.